When it come to you, pistol like buzz, issue with trust. Won't let no one get a piece of you. Jenis utang dan manfaatnya. Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang merupakan kewajiban debitor atau peminjam untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor atau pemberi pinjaman selama jangka waktu tertentu. Jenis utang dibagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Utang jangka pendek dibagi menjadi tiga, yaitu utang usaha atau utang dagang, utang pajak, dan utang dividen. Sedangkan pada utang jangka panjang, yaitu utang obligasi, merupakan suatu istilah yang digunakan dalam dunia keuangan untuk suatu pernyataan penerbitan obligasi kepada pemegang obligasi. Selanjutnya yaitu wesel bayar jangka panjang, merupakan hal yang hampir sama dengan obligasi, keduanya yang memiliki tanggal jatuh tempo yang tetap dan suku bunga yang ditetapkan. Lalu, wesel bayar hipotek adalah wesel promise yang dijamin oleh dokumen hipotek. Manfaat anggaran utang. Yang pertama, anggaran utang sangat berguna untuk kemajuan perusahaan bila utang tersebut dikelola dengan baik. Yang kedua yaitu menambah hutang jangka pendek maupun jangka panjang dimaksudkan untuk ekspansi, yaitu memperluas kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan produksi, memperluas kegiatan pemasaran dengan tujuan memperoleh laba sebesar-besarnya. Yang ketiga yaitu hutang jangka pendek digunakan untuk modal kerja, yaitu untuk membiayai kegiatan rutin sehari-hari seperti membeli bahan baku serta membayar gaji atau upah. Yang keempat yaitu hutang jangka panjang digunakan untuk membiayai aset tidak lancar seperti memperoleh bangunan, mesin, dan peralatan lainnya. Hutang jangka panjang diperlukan sebagai akibat bertambahnya kebutuhan hutang jangka pendek untuk modal kerja. Terdapat faktor yang mempengaruhi anggaran utang, yaitu faktor ekspansi. Ekspansi diartikan sebagai peluasan modal, baik dari modal kerja maupun modal tetap yang digunakan secara terus-menerus di dalam perusahaan. Apabila ekspansi perusahaan berdasarkan atas pertimbangan untuk memperbesar atau menstabilkan laba yang diperoleh, maka ekspansi tersebut karena motif ekonomi. Selain itu juga ada motif psikologis, merupakan motif yang berdasarkan ambisi dari personal, pemilik, atau pemimpin perusahaan. Faktor selanjutnya yaitu struktur modal. Besarnya modal sendiri tidak boleh kurang atau lebih dari jumlah aset tetap plus sediaan. Dengan demikian, keadaan yang dianggap normal oleh aturan tersebut ialah keadaan besarnya modal sendiri sama besarnya dengan jumlah aset tetap plus sediaan. Apabila jumlah modal sendiri lebih kecil atau kurang dari besarnya aset tetap plus sediaan, berarti aset tetap tersebut kurang tertutup oleh modal sendiri, sehingga besarnya modal sendiri tidak cukup untuk menjamin atau menutup aset tetap tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya anggaran utang antara lain anggaran pembelian material. Semakin besar kebutuhan material pada suatu periode, berarti memerlukan pembelian material yang semakin besar, sehingga kemungkinan untuk tidak membayar dengan tunai akan semakin besar karena kondisi keuangan yang terbatas. Selanjutnya yaitu syarat pembayaran. Syarat pembayaran yang semakin lunak biasanya akan menjadi nilai utang yang akan diambil semakin besar. Syarat pembayaran akan meliputi tingkat bunga, jangka waktu, dan denda serta jatuh tempo pembayaran pada setiap bulan. Yang ketiga yaitu kepercayaan supplier dan bank. Bila perusahaan cukup mendapatkan kepercayaan dari para supplier dan
pihak pemberi kredit karena selama ini reputasinya cukup baik, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan fasilitas kredit baik dari para supplier dan pihak bank untuk masa-masa yang akan datang. Penyusunan anggaran utang. Penyusunan anggaran utang merupakan salah satu tanggung jawab dari Departemen Keuangan. Langkah menyusun anggaran utang jangka pendek. Langkah yang pertama yaitu Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Pembelian Rutin untuk mengumpulkan data pembelian dan syaratnya. Langkah kedua yaitu menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Langkah ketiga yaitu menyusun anggaran utang usaha. Sedangkan pada langkah penyusunan anggaran utang jangka panjang, yaitu langkah pertama, Departemen Produksi bekerja sama dengan Departemen Keuangan untuk mengumpulkan data alat produksi. Langkah kedua yaitu mengumpulkan jangka waktu kredit dan bunga serta pembayarannya. Langkah ketiga yaitu menghitung dan menentukan besaran anggaran utang.